Assalamualaikum teman-teman. Kami dari Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, program studi Teknologi Hasil Pertanian, akan menjelaskan tentang penerapan prinsip hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Mekanika Fluida yang diampuh oleh Bapak Agus Gaut Suniam. Dalam pembuatan video ini, kami beranggotakan Renita Lishandi, Retno Natasha, Rudi Wahyono, dan Sevina Lorenza Farton. Selamat menyaksikan. Apa itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1700-an di Swiss. Daniel Bernoulli merupakan seorang matematikawan yang lahir di Belanda pada tanggal 8 Februari 1700. Daniel Bernoulli menggunakan dasar matematika untuk merumuskan hukum yang ditemukannya. Hukum Bernoulli adalah sebuah istilah dalam mekanika fluida yang membahas tentang gerak aliran fluida, secair atau zat gas. Hukum Bernoulli berbunyi bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume mempunyai nilai yang sama setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Hukum Bernoulli ini menyatakan bahwa tekanan fluida akan berkurang atau menurun jika fluida tersebut mengalir atau bergerak lebih cepat. Artinya adalah akan ada penurunan energi potensial pada aliran fluida tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang persamaan hukum Bernoulli. Dalam persamaan hukum Bernoulli membahas hubungan antara tekanan fluida, kecepatan fluida, dan perbedaan ketinggian penampang adalah tetap. Persamaan hukum Bernoulli yaitu tekanan ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH, di mana V adalah tekanan fluida, V adalah kecepatan fluida mengalir, dan H adalah selisih ketinggian penampungan. Karena dikatakan tetap, maka perumusannya juga dapat ditulis P1 ditambah setengah rho V kuadrat 1 ditambah rho GH 1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V kuadrat 2 ditambah rho GH 2. Penerapan aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tangki bocor. Fenomena air yang menyembur keluar dari lubang penyimpanan atau tangki air dinamakan dengan teorema Torricelli. Besar energi kinetik air yang menyembur keluar dari lubang tangki air sama dengan besar energi potensial. Dengan demikian, kecepatan air pada lubang penyemburan yaitu sama dengan air yang jatuh bebas dari batas ketinggian air. Hingga semakin besar perbedaan ketinggian lubang dengan batas ketinggian air, maka akan semakin cepat juga semburan airnya. Untuk menghitung kecepatan keluar cairan dari lubang atau V dengan menggunakan rumus V sama dengan akar 2GH. Selanjutnya, untuk menghitung jarak mendatar jatuhnya cairan atau X dengan menggunakan rumus X sama dengan 2 akar H kecil dikali H besar. Selanjutnya, untuk menghitung waktu yang diperlukan cairan menyentuh tanah atau T dengan menggunakan rumus T sama dengan akar 2 H besar dibagi G. Dengan keterangan V sama dengan kecepatan keluar cairan dari lubang, H besar sama dengan jarak tempat jatuh cairan atau tanah ke lubang bocor, X sama dengan jarak mendatar jatuhnya cairan, T sama dengan waktu yang diperlukan cairan menyentuh tanah, H kecil sama dengan jarak permukaan cairan ke lubang bocor. Yang kedua, alat penyemprot parfum atau racun serangga. Pada alat penyemprot parfum atau racun serangga juga menerapkan hukum Bernoulli ini. Ketika pompa penyemprot ditekan, maka aliran udara pada pipa akan meningkat, sehingga tekanan pada pipa tersebut juga akan rendah. Akibatnya, akan terjadi perbedaan tekanan antara di ruang pipa dan di ruang tendon atau tempat cairan, sehingga cairan di dalam tendon akan naik ke atas menuju ke bagian pipa. Yang ketiga, karburator kendaraan. Karburator berfungsi untuk mencampurkan bahan bakar dengan udara
sehingga berbentuk partikel-partikel kecil bahan bakar. Pada karburator terdapat ruang venturi atau bagian yang menyempit. Bila udara melewati ruang venturi, maka kecepatan laju udara akan meningkat, sehingga tekanan udara pada ruang venturi akan menjadi rendah. Karena adanya perbedaan tekanan, maka bahan bakar akan keluar melalui nozzle jet ke ruang venturi. Aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari berikutnya adalah cerobong asap. Pada cerobong asap, asap dari proses pembakaran akan memiliki temperatur yang tinggi, sehingga massa jenis udaranya menjadi kecil. Udara yang memiliki massa jenis yang kecil akan mudah untuk bergerak ke atas. Hukum Bernoulli juga menyatakan bahwa aliran udara yang semakin cepat, maka tekanan udara tersebut menjadi kecil. Dan sebaliknya, jika aliran udara rendah, maka tekanan menjadi besar. Karena bagian dari cerobong asap berada di luar ruangan, maka angin akan meniup bagian atas cerobong asap tersebut, sehingga tekanan udara di sekitarnya menjadi lebih kecil. Dikarenakan di dalam ruangan tertutup tidak ada udara yang berhembus, maka tekanan udara di dalam ruangan tersebut menjadi lebih besar. Oleh karena itu, asap akan tertekan keluar melalui cerobong asap. Selanjutnya, ada gaya angkat sayap pesawat terbang. Pada dasarnya, pada pesawat terbang terdapat 4 buah gaya yang bekerja, yaitu berat pesawat yang disebabkan oleh gravitasi bumi, gaya angkat yang dihasilkan pada sayap pesawat, gaya ke depan yang disebabkan oleh mesin pesawat, dan gaya hambatan yang disebabkan oleh aliran udara. Pada bagian depan pesawat terbang dirancang melengkung ke atas. Udara yang mengalir pada sayap pesawat terbang tersebut akan seperti air yang mengalir pada pipa yang memiliki penampang yang besar menuju ke pipa yang memiliki penampang lebih kecil. Hal tersebut akan membuat laju dari udara yang berada di atas pesawat menjadi cepat, sehingga tekanan udara di bagian atas menjadi rendah. Akibatnya, karena adanya perbedaan tekanan antara bagian atas dan bagian bawah sayap pesawat, maka sayap pesawat akan terdorong ke atas dan akhirnya membuat pesawat dapat terbang. Contoh aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari yang terakhir adalah menekan selang air. Hal yang satu ini sudah sangat sering kita temui. Apalagi ketika kita menyiram tanaman, seringkali kita menekan ujung selang air sehingga menyebabkan pancuran airnya menjadi semakin jauh. Hal ini berkaitan dengan persamaan Bernoulli, yaitu semakin kecil luas permukaan suatu benda, maka akan menyebabkan tekanannya menjadi semakin besar. Ketika kita mencoba mengangkat selang air, lalu kita arahkan ke tangan kita, kemudian kita letakkan jempol di ujung selang air dan kita tutup sebagian, maka luas penampang dari selang tersebut akan menjadi lebih sempit. Akibatnya, tekanan yang dihasilkan akan semakin besar, menjadikan tangan kita sakit ketika terkena pancuran air tersebut.